Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis regresi dan penerapannya pada mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rohmat Subagio, SEMEI. Dengan beranggotakan, yang pertama Resti Andini dengan NIM 1264022010059, yang kedua Rofiatun Nazila dengan NIM 1264022010064, dan yang ketiga Abdurrahman dengan NIM 1264022020070. Materi yang pertama terkait konsep dasar regresi. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi pula, dan orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus. Yang pertama, meminimumkan penyimpanan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Regresi juga bisa disebut merupakan sebuah metode statistik yang menggunakan hubungan garis lurus untuk memprediksi variabel dependen numerik Y melalui satu atau lebih variabel independen numerik X. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi perubahan variabel Y melalui perubahan variabel X. Melalui analisis regresi, kita bisa mengembangkan model yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai-nilai variabel dependen atau responnya berdasarkan nilai-nilai satu atau lebih variabel independen atau penjelas. Regresi linear sederhana merupakan untuk menemukan apakah nilai-nilai Y yang bergantung atau seperti penjualan toko dan variabel X independen atau seperti jumlah sales. Pada fenomena deterministik seperti hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa setiap partikel di alam semesta akan menarik setiap partikel lainnya dengan kekuatan secara langsung proporsional dengan perkalian massa dan berhubungan terbalik proporsional dengan kuadrat jarak. Secara simbolis dapat dituliskan F sama dengan K dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F merupakan kekuatan, M1 dan M2 adalah massa dua partikel, R adalah jarak, dan K adalah konstanta proporsional. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan statistik semata tidak dapat secara logika dianggap sebagai hubungan sebab akibat. Untuk menyatakan hubungan sebab akibat harus berdasarkan pertimbangan sebelumnya berdasarkan teori. Berdasarkan teori ekonomi, kita dapat menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung dari pendapatan. Selanjutnya yaitu materi terkait hubungan statistik dengan deterministik. Analisis regresif berhubungan dengan apa yang dikenal dengan hubungan statistik antar variabel, bukan hubungan fungsional atau deterministik seperti dalam fisika klasik. Hubungan statistik antar variabel secara esensi berkaitan dengan variabel random atau stokastik, yaitu variabel yang memiliki distribusi probabilitas. Di dalam hubungan fungsional atau deterministik juga berkaitan dengan hubungan antar variabel, hanya variabel tersebut tidak random atau non-stokastik. Materi selanjutnya adalah hubungan regresi dengan kausalitas. Walaupun analisis regresi berkaitan dengan hubungan satu variabel terhadap variabel lainnya, tetapi tidak berarti terdapat hubungan sebab akibat atau kausalitas. Menurut Kendall dan Stott tahun 1961, hubungan statistik walaupun kuat dan sugestif tidak pernah mampu memberikan hubungan sebab akibat. Ide hubungan sebab akibat berasal dari luar statistik.
Pada contoh kasus hasil pertanian, tidak ada alasan statistik untuk menganggap bahwa curah hujan tidak tergantung dari hasil pertanian. Kenyataannya, bahwa kita memperlakukan hasil pertanian tergantung dari curah hujan berkaitan dengan hal di luar pertimbangan statistik secara common sense. Hubungan antara hasil pertanian dan curah hujan tidak dapat dibalik. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengendalikan curah hujan dengan membuat variasi hasil pertanian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan statistik semata tidak dapat secara logika dianggap sebagai hubungan sebab akibat. Untuk menyatakan hubungan sebab akibat harus berdasarkan pertimbangan sebelumnya, berdasarkan teori. Berdasarkan teori ekonomi, kita dapat menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung dari pendapatan. Selanjutnya adalah hubungan regresi dengan korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi atau hubungan linear antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi mengukur kuatnya asosiasi linear. Misalkan kita ingin mengetahui koefisien korelasi antara merokok dan penyakit jantung, antara nilai ujian statistik dan ujian matematik. Di dalam analisis regresi, kita ingin mengestimasi atau memprediksi nilai rata-rata satu variabel atas dasar nilai tetap dari variabel lainnya. Jadi, kita ingin mengetahui apakah kita dapat memprediksi rata-rata nilai ujian statistik dengan mengetahui nilai umpan matematik. Analisis regresi dan korelasi memiliki perbedaan mendasar. Pada analisis regresi terdapat asimetri dalam memperlakukan variabel dependen dan variabel explanatory. Variabel dependen dianggap secara statistik random atau stokastik, yaitu memiliki distribusi probabilitas. Sedangkan variabel explanatory dianggap memiliki nilai tetap atau Fixed pada sampling berulang. Pada analisis korelasi, kedua variabel diperlukan simetris, yaitu tidak ada perbedaan antara variabel dependen dan explanatory. Korelasi antara nilai ujian statistik dan matematik adalah sama dengan korelasi antara nilai ujian matematik dan nilai ujian statistik. Kedua variabel dianggap random. Materi selanjutnya yaitu terminologi dan notasi. Jika seseorang sedang mempelajari ketergantungan pada variabel, hanya variabel penjelas tunggal, seperti yang dari pengeluaran konsumsi pada pendapatan real, studi semacam ini dikenal sebagai sederhana atau dua variabel analisis regresi. Namun, jika seseorang sedang mempelajari ketergantungan satu variabel pada lebih daripada variabel penjelas, seperti pada tanaman, hasil, curah hujan, suhu, sinar matahari, dan contoh pupuk, ini dikenal sebagai analisis regresi ganda. Dengan kata lain, dalam regresi dua variabel ada lebih dari satu variabel penjelas. Contoh soal bisa dilihat dari tabel yang ada di PPT. Di situ terdapat data penghasilan dan pengeluaran suatu keluarga. Lalu tentukan persamaan regresi berdasarkan data tersebut. Jadi nilai B dan A ditentukan sebagai berikut. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat, sama dengan 8 dikali 812 dikurangi 104 dikali 59 dibagi 8 dikali 1448 dikurangi 104 kuadrat, sama dengan 0,46875. Lalu A sama dengan, sebut saja Y dikurangi BX sama dengan sigma Y per N dikurangi B sigma X per N sama dengan 59 per 8 dikurangi 0,46875 dikali 104 per 8 sama dengan 1,128125, sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 1,128125 ditambah 0,46875X. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.